netapel ya, netapel rambutan tetangganya, ya, ngambil mangga itu ternyata dosa. Lalu ketemu Ramadan, syahrul maghfirah, dosanya bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala walaupun 11 bulan, hanya dengan pahala Ramadan. Apa Ustaz yang bisa nanti menghapuskan dosa saya 11 bulan yang lalu? Ustaz ceritain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebatnya suaranya kencang seperti orang kosong. Ya, udah siang-siang udah kosong. Jawabannya Waalaikumsalam ya. Iya. Ada puasa enggak nanti? Nanti puasa. Siapa yang puasanya berbeda nanti? Siapa yang puasanya nanti sehari penuh sampai maghrib? Masya Allah. Ya, baik. Kita mulai kajian. Anak-anak didengerin baik-baik. Nanti kalau dengannya baik, Ustadz tanya, yang bisa jawab nanti dapat reward hadiah dari Ustadz. Siap menerima hadiah? Senang menerima hadiah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاكم رمضان شهر مبارك. Sadaqallahu alaihi wa sadaqal rasul karim. Anak-anak sekalian, alhamdulillah bersyukur siang hari ini setelah kalian pawai jalan kaki menyambut datangnya syahrul mubarak, bulan yang semuanya penuh barokah. Ngomong bisa jadi barokah kalau ngomongnya baik. Telinganya bolong bisa menjadi barokah kalau yang bolongan telinganya dibiarin yang baik-baik. Matanya melotot bisa menjadi barokah kalau yang dipelototin huruf Al-Quran. Tangannya bergerak bisa mendapat barokah kalau tangannya bergerak untuk menuliskan kebaikan atau melakukan sedekah kebaikan. Melangkahkan kaki, tarik nafas, helaan nafas, bahkan sampai tidur pun jadi barokah. Kalau tidak merasai temennya, kalau tidak jadi temennya, lebih baik tidur biar dapat barokah pahala. Semuanya jadi barokah. Sebentar lagi Ramadan. Berapa hari lagi? Ini hari Selasa, besok hari Rabu, malam harinya tarawih, Kamisnya sudah. Ya, coba lihat. Berarti apa yang kita kerjakan Ustaz? Pertama bersyukur. Para sahabat itu adik-adik nangis 6 bulan. Nangisnya sahabat yang hidup pada zaman Nabi, nangisnya 6 bulan. Apa nangisnya? Loh, saya sudah 6 bulan ini hidup, 6 bulan ke depan ketemu Ramadan atau tidak ya? Lalu masuk bulan Rajab, diajarin doa oleh Nabi.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Sahabat mintanya gitu, ya Allah, berkahi hidup saya di bulan Rajab, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban, berkahi kami ya Allah. Mudah-mudahan usiaku, nyawaku nanti masih bisa bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Sebabnya syahrul maghfirah. Adik-adik kalau punya dosa, dosanya ternyata 11 bulan, pernah ngakali teman, pernah bentak ibunya, pernah ngambil mangga tetangganya, pernah bermaksiat, pernah ngetapel rambutan tetangganya, ya, ngambil mangga, itu ternyata dosa. Lalu ketemu Ramadan, syahrul maghfirah, dosanya bisa dimaafkan oleh Allah Ta'ala walaupun 11 bulan, hanya dengan pahala Ramadan. Apa Ustaz yang bisa nanti menghapuskan dosa saya 11 bulan yang lalu? Ustaz cerita, mau dengerin ceritanya? Adik-adik, dulu Ustaz itu datang ke Gaza. Gaza itu di Palestina, ya, Gaza di Palestina. Waktu Ustaz masih kecil, Ustaz boleh berdiri? Ustaz boleh berdiri? Ustaz boleh masuk ke depan? Adik-adik, dulu Ustaz waktu ke Gaza di Palestina, Ustaz disambut anak kecil-kecil ya ada. Mereka bilang gini, ahlan wa marhaban ya Soekarno. Kok Soekarno? Terus Ustaz bilang gini, ismi Samsudin, ana Samsudin Asrori, ana Indonesia, saya orang Indonesia, nama saya Samsudin Asrori. Mereka bilang gini lagi, bawa bendera merah putih di sebelah tangan kanan, bawa bendera Palestina sebelah kiri. Mereka sepanjang jalan sejak kami masuk ke kompleks itu di Gaza disambut lagi, ahlan wa marhaban ya Soekarno. Soekarno lagi, namaku bukan Soekarno. Padahal namanya Mang Ari, Ustaz Ari, kok disebut Soekarno? Lalu Ustaz tanya, lah karena bocahnya kecil, anaknya pendek, Ustaz akhirnya jongkok. Ustaz bilang, ya bulan, ada anak kecilnya berdirinya gini. Anak Palestinanya gini, anak Gazanya gini, bawa bendera merah putih di kanan, bawa bendera Palestina di kiri, goyang-goyang. Akhirnya Ustaz pegang, ya bulan, anak kecil, hal hafidha ayat min ayatil Quran. Nah, kamu hafal ayat Al-Quran satu ayat saja enggak? Ustaz tanya anak kecil di Gaza, di Palestina loh. Nah, kamu hafal satu ayat Al-Quran enggak? Kata anak kecil tadi lagi, na'am, hafidhu kullu, ya, saya hafal semuanya. Hafidhu kullu, kamu hafal semuanya? Na'am ya Indonesia, hafidhu kullu, ya, bener wahai orang Indonesia. Ya Sayyid, hafidhu kullu, saya hafal semuanya. Langsung tanya, salah sunnah juz'an 30 juz. Na'am ya Indonesia, di mana ya Indonesia? Iya orang Indonesia. Apa 40 juz mau kok? Diece, orang Indonesia sudah tua kayak gini diece sama anak Gaza, anak kecil cilik mentik gini. Saya tanya, ternyata Ustaz pegang kepalanya, karena pendek Ustaz pegang kepalanya. Kamu sangat umur, dia bilang, anak kecil, kamu usianya berapa tahun? Dia jawab gini, anak sab'ah sanawat. Anak sab'ah sanawat, saya 7 tahun om. Ya saya tuan, anak sab'ah sanawat, usiaku 7 tahun. Ustaz kaget, sab'ah sanawat 7 tahun hafal Quran. Ternyata anak-anak Gaza itu hari-harinya ngapalin Quran. Ternyata anak Gaza itu hari-harinya di masjid, masuk masjid, di pojokan masjid, di depan masjid, di teras masjid, di beranda masjid. Semua masjid dibangun pada masa Khalifah Umar, namanya Masjid Umari. Ternyata di masjid itu mereka gak mau pulang. 3 bulan ngapalin Quran 30 juz, 1 bulan 10 juz, 2 bulan 20 juz.
3 bulan gak mau pulang hafal 30 juz. Anak-anak, ternyata kalau banyak anak penghafal Quran kuncinya jadi barokah. Adik-adik pernah makan buah stroberi? Warnanya apa? Pernah ketawa malu ada buah stroberi? Pernah kesarangan lihat buah stroberi? Kecilnya segini apa segini? Cuma segini kita malu. Jadi ternyata Ustaz datang ke Gaza, buah stroberinya sekepelan tangan, segede ini. Terus Ustaz tanya, buah stroberinya rasanya apa? Stroberinya rasanya apa? Ya, ditawa mau buah stroberinya segini. Kalau digigit kecut, manisnya dikit, ya kan? Kalau di Gaza, stroberinya sekepelan tangan gini. Kalau digigit, manis, kecutnya dikit. Sudah gede, manis, airnya banyak. Sementara kalau di Indonesia tanggung wis cilik, kecut. Bisa tanya pada mereka, kenapa ya kok tiba-tiba buah stroberi segede ini? Karena buminya barokah. Barokahnya dari mana? Anak kecilnya rajin baca Quran. Anak-anaknya 3 bulan atau 30 juz. Buminya barokah. Kenapa jadi barokah? Allah sudah sebutkan dalam Quran surat Al-Isra, urutan surat 17 ayat pertama, bahwa Masjidil Haram, Baitul Maqdis Palestina itu bumi penuh barokah. Adik-adik pernah makan anggur hijau? Yang putri pernah tahu anggur hijau? Rasanya apa? Manis, ada hijaunya. Harganya kan kalau di tempat kita anggur hijau 100.000 per kilo. Tapi adik-adik kalau datang ke Gaza, anggur hijau itu kalau beli 20.000 dapat 1 kardus air mineral sekotak itu. Sekotak yang salah itu, segitu itu kardus air minumnya. Itu kalau penuh harganya cuma 20.000. Murah atau mahal? Kenapa sih anggurnya jadi murah? Karena banyak anak kecil menghafal. Kalau pengen nanti anggurnya banyak, stroberinya banyak, ngapal Quran. Adik-adik pernah makan buah kok? Buah kok? Ada yang tahu buah kok? Gak ada di Indonesia. Waktu itu Ustaz Ari pengen buah kok. Penasaran, Ustaz pegang. Buahnya agak padat keras, warnanya merah marun. Merah marun kayak apa ini? Merah marun kayak merah marun. Merah tua. Nah, warnanya merah tua. Kalau dipegang itu kayak apel. Ya kayak apel merah tua. Tapi kalau digigit ternyata adik-adik langsung isinya air semuanya. Bijinya langsung terpisah, kulitnya langsung lepas. Namanya buah kok. Air semuanya. Tempatnya pada pasir, panas banget, manis banget. Ustaz tanya, kok bisa ada buah kayak gini? Karena di negeri ini banyak anak hafal Quran. Dan di negeri Palestina itu adik-adik di Gaza, setiap ibu-ibu kalau punya adik lahirnya 6 kembar laki-laki semua. Kalau kita lihat lagi, lahirnya kembar 4 perempuan semua. Lahir lagi kembar 8 laki-laki semuanya. Langsung jadi menjahit hafal Quran. Keren nggak? Mereka langsung kalau sudah bisa jalan, masuk masjid baca Quran. Kenapa sih dia harus baca Quran? Nih, Ustaz tadi jelasin. Dengerin baik-baik, yang bisa mengingat-ingat nanti Ustaz tanya, bisa jawab, Ustaz kasih hadiah. Dengerin baik-baik, nanti kalau bisa, kalau punya catatan dicatat, nanti kalau Ustaz tanya, bisa jawab, Ustaz kasih hadiah. Yang putri juga. Apa? Nabi kita bilang gini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bilang gini, Man qara'a harfan min kitabillah, siapapun yang bisa baca 1 huruf dari Al-Quran, siapapun yang bisa baca 1 huruf dari Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah, siapapun pandai baca 1 huruf
dari Al-Quran, falahul hasanat, yang memiliki kebaikan. Fal hasanatu bi asri amsalha, dan kebaikan Al-Quran itu setiap huruf 10 pahalanya. Satu huruf pahalanya berapa? Nah, satu huruf pahalanya berapa? 10. Kalau bukan bulan Ramadan. Kalau Ramadan pahalanya 100 per hurufnya. Nanti kalau ada baca di rumah bacanya satu huruf. Baca ditanya sama mamanya, Dek, ya Ma, kamu sudah ngaji Dek? Sudah Ma. Berapa yang kamu baca? Satu surat Ma. Satu surat apa? Bahwa Al-Fatihah Ma. Loh kok Al-Fatihah Ma? Ini kan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kata Pak Ustadz, kata kajian Nabi menyebutkan satu huruf di bulan Ramadan 100 pahala kebaikan loh Ma. Oh, kamu baca apa? Ini dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Loh Ma, ini kan Al-Fatihah ayat pertama bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru satu ayat loh Ma, belum satu surah. Satu hurufnya 100 Ma. Padahal Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya berapa? 19. Kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim di bulan Ramadan berarti pahalanya berapa? Per hurufnya 100 kali 19 huruf. Baru baca Bismillah 1900 pahala. Padahal adik-adik bacanya dari Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas, hatam sekali. Ada yang pernah hatam sekali? Ada yang hatam sekali. Oh banyak ternyata yang hatam sekali. Adik-adik, kalau hatam sekali berarti berapa hurufnya? Kalau hatam sekali dari Al-Fatihah sampai Anas hurufnya berapa? Ada yang tahu hurufnya Al-Quran ini ada berapa? Putri ada yang tahu huruf Al-Quran ada berapa? Putra ada yang tahu huruf Al-Quran ada berapa? 1.027.000 huruf. Berapa? 1.027.000 huruf. Kalau adik-adik kalikan berarti dapat pahala berapa kalau hatam sekali? Dibaca dari Al-Fatihah selesai sampai Anas hurufnya 1.027.000 huruf. Yang bilang siapa Ustaz? Yang bilang Imam Syafi'i rahimahullah. Katanya Imam Syafi'i menyebutkan jumlah total huruf Al-Quran adalah 1.027.000 huruf. Kalikan 100. Adik-adik bawa HP nggak? Ustaz sama Ustazah bawa HP nggak? Nanti nanya ya, 1.027.000 huruf kali 100 sama dengan berapa? Nanti nanya ya. Berarti kalau orang hatam Quran pahalanya 1.027.000 kali 100. Adik-adik tahu nggak? Imam Syafi'i sehari baca Quran 2 kali hatam. Berarti 1.027.000 kalikan 2 sama dengan berapa tuh? 4, 5 berarti 1.054.000. Sehari Imam Syafi'i membaca 2.054.000 huruf. Hatamnya 2 kali Imam Syafi'i, 12 jam hatam sekali, 12 jam lagi hatam 2 kali. Berarti Imam Syafi'i selama bulan Ramadan hatamnya 60 kali. Imam Syafi'i selama Ramadan hatam berapa kali? 60 kali. Masya Allah. Pahalanya berapa? Banyak sekali. Segede gunung tahu. Satu huruf ternyata Ramadan pahalanya 100. Nanti kalau adik Ibrahim dipanggil abinya, Ibrahim, nun, yes 100. Ibrahim, nun, yes 200.
Ibrahim. Oh, 300. Satu huruf pahalanya berapa dalam Ramadan? 100. Kalau dipanggil bilang nun, berarti pahalanya berapa? 100. Ibrahim, nun, yes 200. Ibrahim, nun. Satu hurufnya berapa pahalanya? 100. Oke. Dapat baik-baik. Yang kedua sekarang. Yang kedua, kata Nabi, man qara'a Qur'an wa hafidhahu, siapapun anak yang pandai baca Quran bahkan rajin untuk pandai menghafalkannya, ada qalahullahul jannata, maka dia layak dimasukkan ke surga. Setiap anak yang pandai baca Quran bisa menghafalkannya, dia layak masuk surga. Kemudian Nabi melanjutkan, wasyafahu fi asri min ahli baiti, bahkan bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Satu anak bisa memberikan syafaat pada 10 anggota keluarganya. Nekio saudaranya berapa? Anak nomor berapa? Nomor 1. Adiknya berapa? Belum punya. Satu berarti bisa memberikan syafaat pada 10 anggota keluarganya. Aska, anak nomor berapa? 1. Adiknya berapa? Belum juga. Kenapa 1 semuanya? Ustaz Ali anaknya 9. Wah, ini anak nomor 2-nya sedang mencari cinta. Sedang mencari Al-Quran ya. Ini mahasiswa fakultas kedokteran di Surat ya. Baru 21 tahun. Nih, anak nomor 2 Ustaz Ali hafal Quran usianya 14 tahun ya. Hafal Quran usia 14 tahun, waktu kelas 2 SMP. Ngapalnya 2 bulan 30 juz ya. Loh, mau berdiri penasaran ini loh. Berdia, ini ada cerita. Ini ya sudah. Gantengan Ustaz Ari kan? Lebih ganteng Ustaz Ari apa anaknya Ustaz Ari? Dua-duanya, alhamdulillah, dua-duanya ganteng adanya. Baik, kembali lagi. Yuk kita lanjutkan. Yang pertama tadi 1 huruf pahalanya berapa? Sekarang yang kedua, kalau anaknya pandai baca Quran, bisa menghafalkannya, dimasukkan ke mana? Nabi bilang begini, wasyafahu fi asri min ahli baiti, bahkan setiap satu anak bisa membawa syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Setiap satu anak bisa menolong 10 anggota keluarganya surga. Makanya Ustaz Ari waktu nikah itu Ustaz nanya ke istrinya gini. Ustaz Ari nanya ke istri gini, Neng, karena istrinya Ustaz Ari orang Sunda, orang Bandung. Jadi saya tanya, Neng, dia mau nikah sama anak, sabaraha ayatnya putra teh. Ustaz dan ide, nanti kalau kowek dia nikah kalau pulang, ini dua anaknya pira. Baca jawabnya juga, Dek, mengko kowe nikah kalau pulang, ini dua anaknya pira. Lalu jawabnya, baca jawabnya gimana? Dek, kalau kamu nanti nikah sama Mas, punya anaknya pengennya berapa? Baca jawabnya. Baca jawabnya gimana? 90. Berarti 90 orang ya. Dia bilang istrinya Ustaz bilang gini. Ya istrinya Ustaz bilang gini. Mau neng mah hayangnya gayo anak mah 12. Istrinya Ustaz pengen punya anaknya 12. Ini baru 9. Jadi kurang 3 lagi anaknya dia 12. Kenapa? Biar anaknya 12 semuanya hafal Quran, berarti berapa orang yang ke surga? 120 orang. Semuanya masuk surga. Masuk surga. Silakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua anak buah Al-Quran telah bersabar dulu ngambil Quran. Sekarang 20 orang baris. Mbah kakungnya, mbah putihnya, mbah buyutnya, pak leknya, budenya yang LGE lembu binan kilo,
santannya yang kurus kering, omnya yang cungkring, ya semuanya bisa masuk surga. Kalau anaknya pandai baca Quran, masuk surga. Setiap satu anak beri syafaat kepada berapa orang? 10 orang. Oke. Kulluhum qad istawjaba an-nar. Walaupun sebenarnya 10 itu di neraka, bisa dapat syafaat ke surga. 2. Sekarang 3. Perhatian, 3. Nanti kalau dikasih pertanyaan yang bisa jawab, hati-hati. Kita ulangi yang pertama tadi. 1 huruf di bulan Ramadan baca Quran pahalanya berapa? Oke, yang kedua sekarang pertanyaannya. Kalau ternyata anak kita ini pandai baca Quran dan hafal, 1 anak bisa beri syafaat kepada berapa orang? 1. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga nih. Dengerin baik-baik. Al-Mahiru bil Quran. Anak-anak kecil yang pandai baca Quran kayak anak Gaza. Al-Mahiru bil Quran. Bocah-bocah SD kayak anak Palestina yang pandai baca Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah. Nanti kalau sudah kiamat terjadi, akan dituntun malaikat, digandeng malaikat kanan kiri, diantarkan pintu surga. Di depannya udah ada para nabi, para rasul, para shodiqin, para syuhada, para sholihin, nunggu semuanya, nunggu di pinggir jalan. Karena pintarnya baca Quran, lalu diantarkan malaikat di pintu surga udah gini. Salamun alaikum bima sabartum. Anak kecil, dulu di dunia kau pandai baca Quran kan? Silahkan, kamu pengen masuk pintu surga, pintu yang mana? Yang paling bawah, ke atasnya, atau lapis selanjutnya, atau paling atas, surga yang paling tinggi. Firdaus, silahkan pilih. Ya. Katanya, malaikat bilang, Assalamualaikum bima sabartum. Karena kamu telah bersabar sekolah di SD Ar-Rahmah ngapalin Quran, karena kamu telah bersabar membaca Al-Quran di SD Ar-Rahmah, maka selanjutnya dikawal malaikat pintu surga mana yang ingin kamu mau masuk. Pengen atau pengen? Pengen masuk surga dikawal malaikat enggak? Pengen masuk surga ketemu dengan kanjeng Nabi enggak? Harus pandai baca. Terus Nabi bilang lagi, walladzina yaqra'unal Qur'an. Adapun orang-orang yang baca Qur'annya, wa huwa yatatakta, bacanya belum lancar. Kalau ternyata baca Quran belum lancar, dia baru belajar. Dari Iqra 6 selesai, dia akhirnya belajar baca Quran. Gak lancar. Nabi mengatakan, walladzina yaqra'unal Qur'an wa huwa yatatakta. Ada anak baca Quran tapi yatatakta, gak lancar, terbata-bata, berkelak-berkeluk, endak-enduk, ya burutan-buratun. Ada yang bacanya belum lancar? Tenang. Ada yang bacanya belum lancar? Yang putri ada yang bacanya belum lancar? Adik-adik yang belum lancar, ternyata Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan ini, walladzina yaqra'unal Qur'an wa huwa yatatakta, yang belum lancar baca Qur'annya, falahum ajrani, pahalanya 2 kali lipat dari yang lancar. Kalau yang lancar pahalanya 100, yang belum lancar dapat 200. Kok bisa? Karena 1, dia sedang belajar membaca, bersungguh-sungguh biar lancar, dia perbaiki bacaannya sampai lancar. Ya, 100 pahala karena dia belum lancar bersemangat, 100 lagi dia jadi lancar bacanya. Akhirnya yang terbata-bata, yang burutal-beratun, yang endak-enduk, yang belekak-belekuk, pahalanya malah 2 kali lipatnya. Enak enggak? Kalau gitu yang belum lancar boleh baca Quran enggak? Boleh, pahalanya 2 kali lipat kok. Kalau gitu yang belum hafal Quran boleh baca. Halo, kok malah tidur? Halo?
Ini yang tidur udah hafal Quran 30 juz. Sudah? Oh belum. Dengerin dulu biar hafal 30 juz. Amin Allahumma. Ya, lanjutkan. Yang bacanya lancar dikawal oleh siapa tadi? Memilih di surga, ya. Yang tidak lancar bagaimana tadi? Mendapat pahala 2 kali. Nah, yang terakhir karena sudah mau ada zuhur. Sudah berapa tadi? 3. Yang keempat, anak-anak, yang keempat, Nabi kita pernah mengatakan begini: Inna lillahi alina minan nas. Sahabat dia, Allah kok punya keluarga? Allah kok di istana surga punya keluarga? Bukankah Allah itu cuma satu? Qul huwallahu ahad, Allah satu. Kok Allah punya keluarga? Sahabat dia, Inna lillahi alina minan nas. Allah itu punya keluarga dari golongan manusia. Kalau para sahabat bertanya, Man hum ya Rasulullah? Siapa keluarganya Allah? Kok bisa Allah punya keluarga? Kan Allah lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakan. Kok punya keluarga? Man hum ya Rasulullah? Siapa keluarganya Allah di sana surga? Apakah mereka para nabi? Bukan. Apakah keluarga Allah nanti di sana surga para rasul? Bukan. Apakah yang dimaksudkan keluarga Allah itu adalah para wali? Bukan. Apakah mereka para pejabat? Bukan. Man hum ya Rasulullah? Siapa keluarga Allah yang tinggal di dalam surga? Nabi menjawab, dengerin anak-anak. Ternyata Nabi kita mengatakan, Ahlul Quran, Ahlullah. Artinya orang-orang yang di dunia bersemangat baca Quran, orang-orang yang di dunia bersungguh-sungguh baca Quran, orang-orang di dunia yang hari-harinya selalu bersanding dengan Al-Quran, orang-orang yang misalnya selalu bersama ayat Al-Quran, nanti menjadi keluarga Allah, tinggal di istana surga Allah. Di sampingnya ada Rasulullah, ada para nabi, ada para rasul, ada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para shodiqin, syuhada, sholihin, tinggal di istana surga Allah. Siapa yang tinggal di istana surga Allah? Ahlul Quran. Siapa yang menjadi keluarga Allah? Anak-anak yang di dunia selalu senang dengan baca Quran. Lalu, ya, sudah 4 yang saya sampaikan 4. Masih ingat 4 tadi? 1, setiap satu huruf pahalanya 100. Yang kedua, setiap satu anak yang pandai baca Quran bisa berikan syafaat kepada Allah. Yang ketiga, anak yang pandai baca Quran nanti akan masuk surga dengan cara memilih pintu surga. Yang tidak lancar bagaimana? Pahalanya 2 kali lipat pahala. Oke. Yang keempat, siapakah keluarganya Allah? Ahlul Quran. Sekarang Ustaz cerita yang terakhir penutup. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah cerita. Ceritanya gini ada anak kecil nempel di pintu surga. Tahu nempel? Nempel itu gini. Ini pintu surga, ini pintunya. Dia nempel. Lihatin orang yang masuk. Ini kok yang panggil kamu, seanak cucunya masuk surga. Bodoh-bodoh. Tuh, ini nih Simon di Mejo, seanak cucunya masuk surga. Tuh, ini nih Sulaiman, seanak cucunya masuk surga. Anak ini sendirian. Dia lihatin orang masuk surga berbodoh-bodoh. Dia sedih. Kok nggak ada bapakku, ibuku mana, mamaku mana, bundaku mana, papaku mana? Dia sendiri. Lalu diritin oleh malaikat. Malaikatnya bilang gini, ya gulam, ulul jannata. Bocah kecil, kamu dari tadi kok berhenti di pintu surga aja? Sudahlah masuk surga tuh. Di surga itu ada kelengkeng segede bola pingpong. Di surga itu ada apel segede buah semangka. Di surga itu ada semangka segede bola dunia. Bahkan apapun yang diomongin datang. Baru mikir, ya Allah, aku pengen semangka yang segede gedung LDI Aroma.
semangka langsung dimakan, tidak membuat kenyang, tidak kita BAB, tidak pipis juga, tapi kita bisa makan semuanya. Blek blek blek. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, susu, mengalir madu, tinggal ngambil, cetuk-cetuk. Pernah kita ini puas karena semuanya ada. Anak ini kita malaikat, ya gulam, uru-uru jannata. Sudahlah nak, dari tadi kok cuma berdiri aja di pintu surga, masuk aja, kata ini masalah basi. Dulu ceritanya, malaikat minta anak ini masuk. Apa kata anak kecil ini? Anak ini jawab, dia begini, jawabnya sambil ketakutan. Anak kecil ya gulam, uru-uru jannata. Sudah nak, masuk aja ke surga. Allah ya Rabbillah, Allah ya Rabbillah, Allahi ya Rabbi la. Kalau kita cuma Indonesia, demi Allah saya gak mau masuk surga. Heran gak? Aneh gak? Aneh. Kita aja pengen masuk surga, ini cuma di dunia aja. Lalu dia jawab, demi Allah saya tidak mau masuk surga. Malaikat heran, 5 ada ya bulan. Kenapa nak? Orang lain pengen ke surga semua, enak di surga itu. Makanan apapun yang dimau ada, jenis kendaraan apapun yang kau inginkan terjadi, ada semuanya. Pilih nak, masuklah. Demi Allah, tidak, aku gak mau masuk surga. 5 ada yang bilang, kenapa nak? Dijawab oleh anak kecil ini, Aina ummi, Aina ummi, Aina ummi, mana ibuku? Aku dulu setiap pagi diantarkan sejarah untuk belajar Al-Quran oleh ibuku. Kenapa ibuku gak bisa masuk surga? Aina ummi, saya kasihan dengan ibu. Kenapa ibu gak ada di surga? Orang lain membawa ibunya, membawa bapaknya, kakeknya, tantenya, omnya, paling mulanya. Aina ummi, ibuku telah berjuang di dunia, melahirkan aku, membesarkan aku, ngajarin sekolah aku. Kok ibuku gak ada di surga? Aina ummi. Dia nangis mencari ibunya, ibunya nggak ada. Lalu malaikat bertanya, ya bulan, man ismuhu, siapa nama ibumu nak? Semuanya pun punya ibu. Siapa nama ibunya? Ustaz, ibunya udah meninggal. Berarti yang di alam kubur baca nanti didoakan anak penghafal Quran. Man ismuha, namanya siapa nak? Anak ini jawab gini, ismuha Sumiyanti. Oh, ibunya Sumiati. Malaikat langsung, Ibu Sumiati, Ibu Sumiatinya di mana? Di bawah, ini di surga. Anak ini di surga, ibunya dipanggil, Ibu Sumiati. Enggak, anaknya di surga, ibunya kejebak neraka. Anakmu, namanya Farhan, sudah menunggu di surga. Langsung kisah dipanggil sokotong Sumiati. Lah aku ya Sumiati, ini aku Sumiati Magetan, aku Sumiati Ngawi, aku Sumiati Karanganyar, aku tahu makmu sekundi Sumiati Akemen. Semua orang nama Sumiati banyak, kumpul Sumiati semuanya. Siapa ya yang dipanggil itu? Langsung dipanggil, ibumu Sumiati, panggilan siapa? Banyak panggilan Sumiati. Sumiati banyak sum-sum, Sumiati banyak jati pesek. Ternyata dong, ibu saya Sumiati, panggilan Mia. Sumiati, ya panggilan Mia. Ibu Sumiati panggilan Mia, ya Mama Mia. Langsung naik ke atas. Oh, ada anakku di sini. Ada apa nak? Bunda Sumiati yang dulu telah mengandungku 9 bulan 10 hari. Bunda Sumiati yang dulu melahirkan aku, membesarkan aku, mengajarkan aku, sampai naik motor dari rumah yang jauh ke sekolah penghafal Quran kasih Tarama. Bun, ini mahkota buat Bunda. Pakailah mahkota ini. Semua keluarga Bunda terterangi cahaya terang benderang dengan mahkota ini. Masya Allah, nah, Farhan, dulu kamu yang luar biasa nak, dipakai mahkota. Ibunya pakai mahkota bercahaya. Ya. Ku inginkan
sepasang mahkota. Ya, akhirnya punya mahkota. Setelah itu pakai jubah, jubahnya dipakai. Bun, pakai jubah ini. Jubah ini harganya lebih mahal daripada dunia seisinya. Khusus bagi anakmu yang dulu di dunia kau ajari Al-Quran di SD Rahmah, di sekolah Islam, di pondok pesantren. Bun, pakai jubah ini. Jubah ini mahal banget loh Bun, dipakai oleh ibu. Kata Imam Hasan Al-Basri. Lalu anaknya suruh masuk, dikasih ibunya. Baru mau masuk, tiba-tiba ternyata ditanya lagi. Udhul jannah yang pulang. Sudah nak bawa ibu masuk surga. Apa jawabnya? Allah ya Rabbillah. Tidak mau. Demi Allah aku tidak mau masuk surga. Loh, kenapa? Ibumu sudah ada berapa mahkota dua besar. Aina Ali? Mana ayah? Bukankah ayah yang bekerja keras jualan bakso bentol? Ayah ibu. Aku pengen. Coba kasihan. Ayahku sehari-hari jualan bakso bentol. Intun. Apa namanya? Intun. Bentol. Ayahku hari-hari jualan bakso bentol. Hasil jualan bakso bentol buat biaya sekolahku. Aku ngapain Quran. Aina Abi. Abinya akhirnya dinaikkan ke surga pakai mahkota, pakai jubah besar, digandeng. Adik-adik, ibunya digandengnya sebelah kanan, bapaknya digandeng sebelah kiri. Lalu masuk anak ini, mah, pak, ya, bun, pak, mah, bapak, ibu, yuk ikut ke surga. Karena aku dulu di dunia telah kamu biayai ngapalin Quran di SD Rahmat. Aku di pondok pesantren, aku hafal Al-Quran, aku pandai bacanya. Ini mahkotanya dipakai menerangi keluarga besarnya, lalu pakai jubah digandeng masuk sampai di dalam. Akhirnya anak kecil ini sampai di dalam surga. Sampai di dalam. Lalu ternyata anak ini keluar lagi. Malaikat heran. Dia di dalam surga ternyata naruh bapak ibunya. Ah, mak, di sini dulu ya. Saya tak keluar sebentar. Loh, apa sudah nikmati semua isi surga itu Pak, mak? Keluar lagi di pintu surga. Malaikat heran. Pulang. Ya pulang. Limada anta mentu maning. Masa bahasa orang bahasa Jawa. Limada orang saya pulang. Kok kamu keluar di pintu surga lagi? Ngapain anak kecil? Anak kecil jauh gini. Wahai malaikat Allah, aku ketika masih SD pernah mendengar hadis Nabi, katanya satu anak bisa berikan syafaat yang pada keluarganya. Aku kan hafal Quran, aku kan pandai baca Quran, katanya satu anak berikan syafaat pada keluarganya. Aku pengen bawa keluargaku dong. Siapa anak yang pengen kamu bawa? Jadi ingat-ingat, oh kakekku, Mbah Kakung dari ayah, dipanggil Mbah Kakung dari ayah, ya. Naik ke atas. Siapa lagi nak? Baru satu. Mbah Kakung dari ibu. Mbah Kakung dari ibu. Naik berdua. Berapa sepanjang tadi? 10. Siapa lagi nak? Mbah Uti dari ayah. Mbah Uti dari ibu. Baru berapa? 4. Aduh siapa lagi ya? Jadi benar. Oh, budeku. Iya benar budeku. Waktu aku ke Ar-Rahmah, waktu itu abi umiku lagi pergi, ternyata yang nganterin budeku. Budeku yang mana nak? Budeku LGE, lembu jinak jinu, suara kecil di Madiun. Langsung dipanggil, Bude LGE, yes sir. Langsung budenya lembu jinak jinu masuk ke depan. Kayak ini loh, lembu jinak jinu. Siapa namanya dulu? Soya. Berapa ya? Ya Allah, kayak anaknya Ustaz Arif gedenya, kayak mahasiswa kedokteran. Mudah-mudahan Royan jadi dokter insya Allah. Amin. Mudah-mudahan Royan hafal Quran nanti insya Allah. Amin. Mudah-mudahan kiri nanti seperti Royan. Oke bu. Itu isinya semangka atau melon. Baik, lalu adik-adik baru berapa tadi? Kakek dari ayah, kakek dari ibu, nenek dari ayah, dari ibu, bude baru berapa? 5. Masih ada berapa lagi? 5.
pikir lagi siapa lagi ya, oh tanteku. Kadang-kadang tanteku yang bikinin kue. Aku kalau ngantuk baca Quran, tanteku bilang, biar kamu nggak ngantuk nih, tante bikinin kue nih, kamu baca Quran lagi ya. Oh ya tanteku, dipanggil tantenya, Tante Sylvia ya. Akhirnya Tante Sylvia datang, hadir saya. Naik Tante Sylvia nya baru 6. Akhirnya tanya lagi, siapa lagi ini? Siapa baru 6, kurang berapa? 4. Dia nyari lagi dia keponakanku. Siapa ya keponakanku? Hafid Nizam. Ada di sini ya. Pokoknya namanya Hafid Nizam. Lalu Hafid Nizam ikut baru 7 sampai 10. Lalu 10 itu dibawa anak ini. Adik, bude, kakek, nenek, eyang semuanya. Aku ini dulu di dunia suruh ngapalin Quran. Aku harus ngapalin Quran. Aku bisa baca dengan baik. Lalu setelah itu, adik, bude, dan semua yang 10 ini yuk ke surga. Sampai akhirnya dibawa ke surga 10 orang masuk surga karena syafaat. Ya, anak sekalian. Begitu anak sekalian. Jadi jangan sampai tinggalkan Al-Quran. Harus bersemangat ngapalin Quran kayak anak-anak gimana? Palestina. Biar buminya belum baru